Tidak ada. Aku tidak menginginkan apapun. Aku minta maaf karena selama ini aku sering mengabaikan kamu. Semakin kesini umur mereka semakin tua. Entah mengapa Prayoga tiba-tiba saja ketakutan. Takut mati. Bukan. Prayoga takut ditinggal mati Natasha. Melihat kematian Jessica yang tidak disangka-sangka, membuat Prayoga membayangkan kematian Natasha. Prayoga membayangkan bangun tidur tanpa Natasha. Sarapan tanpa Natasha. Makan siang tanpa Natasha. Ngobrol tanpa Natasha. Rasanya pasti hampa sekali. Sikap kamu yang dingin, cuek dan abai itu sudah sejak usia kamu 20 tahun. Dan kamu baru minta maaf sekarang setelah umur kamu 61 tahun. Dan kamu punya waktu 41 tahun untuk meninggalkanku jika kamu muak dengan sikapku. Tapi kamu masih bertahan. Kayaknya kamu pelet aku, makanya aku bertahan sejauh ini. Nggak ku deh. Lia kan? Prayoga tersenyum. Berarti peletku kuat sekali. Lia. Angin berhembus semakin dingin dan tak ingin istrinya sakit, Prayoga mengajak Natasha masuk ke dalam kamar saja. Sudah malam juga. Sejak kemarin setibanya di Jakarta, Samudra selalu murung. Wajahnya masih terlihat bersedih. Bahkan tadi malam mengigau memanggil-manggil onti Jessica. Mereka cuma dekat beberapa hari. Tapi sepertinya momen-momen yang mereka habiskan bersama membekas di hati Samudra. Mas, Samudra demam. Dan pagi ini Nadira dikejutkan dengan kondisi putranya. Tiba-tiba saja suhu badan Samudra tinggi. Aku panggil dokter dulu. Iya, Mas. Sambil menunggu dokter tiba, Nadira menarik putranya dalam pelukan. Sayang, apa yang kamu rasakan sekarang? Kepala kamu pusing. Dengan lembut Nadira mengusap rambut putranya. Pusing. Samudra merapatkan tubuhnya pada Nadira. Momi. Lia, ini Momi. 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 Saat sakit, Samudra akan berkali lipat menjadi lebih manja. Dia sering memanggil Momi seperti ini. Kata Momi yang diucapkan dengan suara lirih dan lemah itu, terasa menusuk di hati Nadira. Sedih sekali. Samudra mau minum, nak. Tidak mau. Mau peluk Momi. Momi jangan pergi kayak onti Jessica. Enggak, sayang. Momi tidak akan pergi seperti onti Jessica. Momi tidak akan jauh-jauh. Momi akan selalu ada di dekat Samudra. Jangan khawatir ya. Tak terdengar suara putranya lagi. Mungkin terlalu pusing dan lemas, karena itu Samudra tidak mau bicara lagi. Tunggu sebentar ya, Momi ambilkan kompres supaya demam Samudra turun. Jangan pergi. Sebentar aja. Tidak mau. Tidak mau. Momi tetap di sini. Nadira kembali merebahkan tubuh di samping putranya. Samudra langsung masuk ke dalam pelukannya. Aku sudah menghubungi dokter dan dokter akan segera ke sini. Sagara duduk di tepi kasur dan mengusap rambut putranya. Mas, boleh minta tolong ambilkan kompres di laci lemari di walk-in closet. Samudra tidak mau ditinggal. Boleh, aku ambilkan sebentar ya. Sagara mengambil plester kompres dan menempelkan di dahi putranya. Dedi. Ya, sahut Sagara dengan suara lembut sekali. Momi sama Dedi sayang aku. Nadira dan Sagara sama-sama tersenyum. Tentu saja Momi dan Dedi sangat menyayangi Samudra, ucap Nadira. Dan kamu tidak perlu mempertanyakan itu. Jawabannya sudah pasti sayang, sahut Sagara sambil mencium punggung putranya. Tapi aku nakal. Aku suka main. Anak-anak memang suka main. Memangnya ada anak-anak yang tidak suka main? Tidak tahu. Aku tidak punya teman selain Daisy. Dan Daisy juga suka main, tapi aku nakal. Kan? Ya, kadang-kadang kamu memang bandel. Tapi lebih banyak Samudra yang manis, baik, penyayang dan penurut. Batas kenakalan Samudra masih wajar. Nggak usah terlalu diambil pusing, nanti kamu beneran pusing loh. Aku memang beneran pusing Dedi. Sini Dedi usap-usap kepalanya biar nggak pusing lagi.
Samudra berganti posisi menghadap pada Sagara dan memeluk perutnya. Agar tidur putranya lebih nyaman, Sagara berbaring saja. Gini, enak. Sagara memijit lembut kepala putranya. Enak, Dedi. Agak keras, soalnya pusing. Nggak boleh keras-keras pijitnya, sayang. Kepala adalah bagian dari organ manusia yang paling riskan mengalami kerusakan. Jadi harus pelan-pelan. Pijat di leher lebih enak. Sagara pindah memijat belakang leher putranya. Lebih enak, Dedi. Sakit kepalanya berkurang sedikit. Tak lama dokter telah tiba dan memeriksa Samudra. Dokter mengatakan Samudra demam biasa. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Namun jika dalam 3 hari demamnya belum turun, mereka bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Setelah 3 hari, kondisi Samudra membaik. Dia sudah mulai aktif dan banyak bermain. Namun Sagara dan Nadira tetap membatasi ruang geraknya, karena kondisinya belum fit sepenuhnya. Sayang, sini. Mommy Dedi punya hadiah untuk Samudra. Samudra yang tengah naik mobil-mobilan di halaman belakang, mengarahkan mobil mininya mendekati Nadira. Sagara yang sejak tadi mengawasi Samudra bermain, juga menghampiri mereka. Sini. Samudra turun dari mobil-mobilannya. Ini apa Mommy? Udah buka aja. Samudra membuka map coklat berukuran sedang itu. Entah apa isinya, Samudra sangat penasaran. Samudra selalu suka hadiah dari Mommy. Mommy kasih aku hadiah kertas. Samudra bingung karena map itu berisi kertas tebal bercorak hitam putih. Sagara tersenyum dan mengacak rambut putranya. Ini bukan sembarangan kertas tebal hitam putih. Tapi kertas ini adalah hasil USG janin di kandungan Mommy. Artinya Samudra akan punya adik. Tapi adiknya masih ada di perut Mommy. Adik. Sagara dan Nadira mengangguk bersamaan. Lia adik. Setelah adik Samudra nanti lahir, Samudra tidak akan sendirian lagi. Samudra bakal punya teman lain selain Daisy. Wajah Samudra kelihatan biasa saja. Namun semakin lama, wajahnya semakin berbinar-binar. Aku bakal punya adik. Tanyanya sekali lagi untuk meyakinkan diri bahwa dia tidak salah dengar. Lia, sayang. Mommy hamil dan sebentar lagi kamu akan punya adik. Samudra langsung bersorak riang dan loncat-loncat bahagia. Aku senang sekali Mommy. Ya udah aku mau ketemu adikku sekarang. Keluarkan adikku dari perut Mommy. Nadira tertawa pelan. Tidak bisa sekarang, sayang, harus menunggu sekitar 8 bulan lagi. Karena kehamilan Mommy baru sekitar sebulan. Yah kok lama? Nggak akan lama. Samudra lihat saja perut Mommy. Nanti pelan-pelan perut Mommy akan membesar. Artinya adik Samudra juga tumbuh, jelas Sagara. Oke. Aku tidak sabar menunggu 8 bulan lagi dan menggendong adikku. Aku mau adik perempuan Mommy. Yang cantik seperti Daisy. Lia. Samudra memeluk Nadira dan menempelkan pipinya di perut Nadira. Waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa sudah 1 bulan pasca kematian Jessica. Samudra juga sudah merelakan kepergian Jessica dan tidak pernah mengigau lagi. Perut Nadira juga mulai sedikit buncit. Setiap pagi Samudra dan Sagara kompak mengusap perutnya. Samudra jadi lebih lengket, kemanapun Mommy pergi, pasti selalu ikut. Samudra, jagoan Dedi yang hebat, sudah sebulan ini kamu tidur di kamar Mommy dan Dedi. Mulai malam ini kamu harus tidur sendiri. Tidak mau. Kenapa bukan Dedi aja yang tidur sendiri? Mana bisa Dedi tidur sendiri? Dedi harus menemani Mommy. Aku juga mau menemani Mommy. Bukannya bagus aku sama Dedi tidur sama Mommy? Kita bisa melindungi Mommy sama-sama, ucap Samudra dengan polosnya. Membuat Nadira tertawa gemas. Sedangkan Sagara justru semakin jengkel saja. Sudah sebulan ini Sagara tidak bisa memeluk istrinya. Astaga, bagaimana bisa berpelukan sedangkan di tengah-tengah mereka ada si bocil ini? Mas, sudahlah, nanti Samudra juga bosan sendiri.
Kapan? Sudah sebulan, sayang. Sabar. Masa sama anak sendiri cemburu? Selain Sagara dan Samudra yang selalu ingin dekat Nadira, Natasha dan Prayoga juga lebih sering berkunjung ke rumah mereka. Sore ini contohnya, Prayoga dan Natasha datang membawakan susu ibu hamil untuknya. Harus jaga kesehatan. Lia, Pa, terima kasih. Begitu juga Marsyanda dan Handaru, kedua orang tua kandung Nadira, juga sering datang ke rumah. Sedangkan Hiro dan Sonia sedang honeymoon di luar negeri. Lia, sekitar 2 minggu yang lalu mereka melakukan akad nikah secara agama. Sesuai dengan kesepakatan pernikahan mereka akan disembunyikan. Oke, kembali lagi pada kunjungan orang-orang terdekat. Sore ini, selain Natasha dan Prayoga, ada Jasmine juga yang datang. Sekitar seminggu yang lalu Jasmine datang bersama Derek untuk menjenguk Samudra, tapi sekarang Jasmine sendiri. Aku bawakan buah-buahan untuk kamu. Terima kasih Jasmine. Duduk sini. Nadira menepuk-nepuk ruang kosong di sampingnya. Tentu, dengan senang hati Jasmine duduk di sana. Mereka ada di ruang tengah, selain Nadira dan Jasmine, ada juga Prayoga dan Natasha yang duduk-duduk saja. Sedangkan Sagara memangku Samudra, sedang bermain game di TV. Perut kamu sudah agak buncit. Lia nih. Boleh pegang? Boleh. Jasmine mengusap perut Nadira dan dalam hati berdoa, semoga kehamilan Nadira menular padanya. Oh ya, aku beli apel ini di toko buah langgananku. Buahnya manis sekali. Kamu pasti suka. Jasmine ingin mengambil salah satu apel, namun tertahan saat Prayoga juga mengambil satu. Papa juga suka. Batin Jasmine senang. Prayoga menggigit apel itu. Aman, kamu bisa makan, Nadira. Jasmine mengerutkan dahi. Apa maksud Papa aman? Tapi Papa tidak berpikir buah ini ada racunnya kan? Hanya untuk berjaga-jaga, ucap Prayoga santai sambil mengambil pisau di meja dan mengupasnya. Jadi maksudnya, Papa berpikir aku meracuni Nadira. Kenapa kamu merasa tertuduh, Jasmine? Prayoga tersenyum heran, saya hanya ingin memastikan buah ini tidak ada racunnya. Racun yang berbahaya untuk Nadira dan janinnya. Jasmine mencengkram tali tas yang di pangkuannya. Kenapa? Kenapa hal-hal begini selalu saja terjadi padanya? Kenapa Jasmine harus selalu dipermalukan? Dan itu dilakukan oleh keluarganya sendiri. Atau hanya Jasmine yang menganggap Prayoga, Natasha dan anggota keluarga Erlangga sebagai keluarga. Sedangkan mereka hanya menganggap Jasmine sebagai orang asing yang kebetulan dinikahi putra mereka. Pa, Natasha langsung menegur suaminya. Apa? Memangnya apa yang aku lakukan? Aku hanya ingin memastikan Nadira dan janinnya baik-baik saja. Aku tidak bermaksud menuduh Jasmine meracuni buah ini. Dia saja yang selalu negatif thinking. Nadira mengusap lengan Jasmine, bingung juga harus mengatakan apa sekarang. Maaf ya, Papa. Kenapa kamu minta maaf, Nadira? Kamu tidak salah apa-apa, Prayoga memotong ucapan Nadira. Detik itu juga, Jasmine berdiri. Tidak tahan lagi dengan sindiran papa mertuanya ini. Atau mungkin ini cara beliau mengusir Jasmine secara halus. Mungkin beliau tidak sudi menghirup udara yang sama seruangan. Baiklah, Jasmine akan pergi. Jasmine juga muak seruangan dengan beliau. Ma, Pa, Nadira, aku baru ingat kalau aku ada janji dengan Kak Derek. Jadi aku pamit pulang dulu ya. Selamat sore semuanya. Jasmine tersenyum pada mereka dan langsung melangkah pergi. Nadira ingin mengejar. Namun Prayoga melarangnya. Pa, aku tahu maksud Papa baik, ingin menjagaku dan anakku. Tapi entah Papa sadar atau tidak, ucapan Papa menyinggung perasaan Jasmine. Ucapan Papa biasa aja. Tapi Jasmine saja yang mudah tersinggung, Prayoga masih kekeh, tidak merasa bersalah sama sekali. Sagara tidak mendengar percakapan mereka karena fokus bermain game bersama putranya. Natasha juga ikut menegur suaminya.
Tapi seperti biasa, Prayoga selalu keras kepala dan selalu merasa benar. Pak, sepertinya stok tisu di mobil habis. Mungkin sebaiknya kita mampir dulu ke toko. Pak sopir hanya menganggukkan kepala. Sambil fokus menyetir, sesekali melihat majikannya dari spion mobil. Perasaan laki-laki sepuh itu ikut sedih melihat mendengar tangisan Jasmine yang tidak berhenti sejak tadi. Namun dia juga bingung harus mengatakan apa, jadi hanya diam saja. Pak, Lia, Non. Apa aura kemiskinan saya begitu terasa sampai membuat orang kaya tidak nyaman seruangan dengan saya? Non bicara apa? Tidak ada aura kemiskinan atau aura kekayaan. Yang saya tahu hanya ada aura baik dan buruk. Menurut saya aura non baik. Begitu ya. Jasmine melempar pandangan keluar jendela sambil menyeka air mata dengan tisu. Kata orang tidak apa-apa menangis di atas mobil Mercy daripada menangis di rumah kontrakan. Tapi, rasanya tidak sesimpel itu. Tekanan batin dan mental ini sakit sekali. Dulu, sebelum menikah dengan Derek dan kehidupan Jasmine biasa saja, Jasmine tidak pernah merasa tekanan seluar biasa ini. Non jadi ke toko. Jasmine baru saja ingin menjawab namun. Pak berhenti. Kenapa, Non? Tolong berhenti. Pak sopir menghentikan mobil, sehingga Jasmine bisa mengamati lebih jelas pemandangan di seberang jalan. Di restoran yang jendelanya terbuat dari kaca terlihat Mas Derek, Cassandra. Sosok laki-laki dan perempuan mirip Derek dan Cassandra sedang makan di restoran itu. Mereka saling melempar senyum dan tertawa. Lalu Derek mengulurkan tangan dan mengusap bibir Cassandra. Mereka. Jasmine menyipitkan mata untuk memperjelas pandangan. Memastikan dua sosok yang sedang makan di restoran itu memang sosok yang dia kenal. Non. Pak sopir ikut menoleh, mengikuti arah pandangan Jasmine. Dan detik itu juga beliau langsung terkejut saat samar-samar melihat sosok Derek dan Cassandra di restoran. Loh, Pak. Jasmine tersentak saat tiba-tiba mobil melaju lagi. Pak, berhenti dulu. Aku belum selesai. Aku masih ingin memastikan yang aku lihat tadi benar-benar Mas Derek dan Cassandra. Di restoran tadi mereka sedang makan dan akrab sekali. Pak, tolong berhenti. Hentikan mobilnya dulu. Pak, maaf, Non. Tidak bisa. Area itu dilarang berhenti. Kita bisa ditilang. Aku nggak peduli, Pak. Aku ingin melihat mereka. Ya udah kalau gitu kita ke restoran itu saja. Pak sopir tidak mau berhenti juga. Seolah sengaja tidak mendengarnya. Pak, aku bilang berhenti. Apa suaraku kurang jelas? Apa sekarang Pak Burhan juga tidak mau mendengarku? Kenapa? Kenapa semua orang mengabaikanku? Mobil terus melaju semakin kencang. Semakin besar juga kemarahan yang menghimpit dada Jasmine. Satu-satunya orang yang menjadi pendengarannya, sekarang tidak mau mendengarnya lagi. Kalau Pak Burhan tidak mau berhenti sekarang. Aku loncat dari mobil. Non pasti salah lihat. Kita pulang saja ya, Non. Sekarang sudah sore dan jadwalnya Tuan pulang. Mungkin Tuan Derek sudah pulang dan menunggu Non di rumah. Bagaimana mungkin Kak Derek menunggu di rumah, sedangkan dia ada di restoran tadi bersama Cassandra? Berhenti sekarang. Aku bilang berhenti. Jasmine nekat membuka pintu. Non. Pak Burhan langsung menghentikan mobil. Balik ke restoran sekarang, Pak. Aku mohon. Tolong. Aku ketakutan sekarang. Aku takut firasatku benar. Aku takut Kak Derek memiliki hubungan dengan mantannya di belakangku. Aku hanya ingin memastikan firasatku salah dan mereka tidak ada di sana. Tolong, Pak. Akhirnya setelah menarik nafas berulang kali, Pak Burhan melajukan mobil menuju ke restoran itu. Setibanya di sana, tak menunggu lama Jasmine langsung turun dari mobil. Bergegas masuk ke dalam restoran. Sedangkan Pak Burhan langsung mengirim pesan pada Derek. Benar, selama ini Derek menyuruh Burhan mengawasi Jasmine. Memastikan Jasmine tidak curiga Derek pergi dengan Cassandra. Malang nasibmu Nyonya.
Burhan, maaf Pak Derek, sebaiknya Anda segera pergi dari restoran itu. Tanpa sengaja Nyonya Jasmine melihat Anda dan Bu Cassandra. Saya sudah berusaha menghentikan Nyonya, tapi beliau bersikeras. Beliau mengancam jika saya tidak menghentikan mobil, beliau akan loncat dari mobil. Namun terlambat, belum sempat Derek membaca pesan itu, Jasmine sudah tiba di sana. Berdiri tepat di samping mereka. Ya Jasmine. Derek dan Cassandra sama-sama gelagapan, terkejut luar biasa. Jasmine, apa yang kamu lakukan di sini? Derek langsung berdiri. Seharusnya aku yang tanya begitu, Mas. Apa yang kamu dan Cassandra lakukan di sini? Kalian akrab sekali, bukan seperti bos dan bawahan. Tapi seperti sepasang kekasih. Jasmine, kamu salah paham aku dan Kak Derek. Salah paham. Seandainya kamu ada di posisiku sekarang, melihat suamimu bermesraan dengan perempuan lain, bagaimana perasaan kamu, Cassandra? Jasmine mendekati Cassandra. Cassandra segera berdiri dari kursi, takut tiba-tiba Jasmine menyiramnya dengan air atau melempar makanan ke wajahnya. Aku dan Kak Derek cuma makan biasa, Cassandra berusaha menjelaskan. Sebaiknya kita pulang dan bicara di rumah. Tidak enak dilihat banyak orang di sini. Aku tidak akan mau beranjak dari sini sebelum kalian menjelaskan apa hubungan kalian. Kalian selingkuh. Kata selingkuh itu menyita perhatian pengunjung restoran di sana. Ini tidak baik untuk reputasi Derek. Derek langsung menarik paksa Jasmine dari sana. Tolong jaga kehormatan suamimu, Jasmine. Jangan seperti anak kecil. Please, aku mohon, ini menyangkut reputasiku dan keluargaku. Tidak. Jasmine tidak bisa tenang. Jasmine ingin marah semarah-marahnya sekarang. Di satu sisi dia ingin berteriak dan mengatakan pada semua orang bahwa diam-diam suaminya menemui mantan istrinya dan bermesraan. Tapi di sisi lain, cinta Jasmine yang begitu besar pada Derek, membuatnya tidak tega melakukan itu. Sayang, kita pulang ya. Kita bicara baik-baik di rumah. Akhirnya setelah dibujuk Jasmine lebih tenang. Derek langsung merangkul pundak istrinya dan membawanya pergi dari sana. Sebelum keluar dari pintu restoran, Derek menoleh pada Cassandra. Cassandra tersenyum dan menganggukkan kepala. Setelah mereka pergi, Cassandra duduk kembali di kursinya. Memandangi semangkok udon di meja dengan tatapan sendu. Berapa menit yang lalu Cassandra sangat bersemangat ngidam makanan di restoran ini. Ditemani ayah dari anak dalam kandungannya juga. Tapi sekarang mood makannya rusak. Mas, aku pengen banget ngidam udon di restoran. Makan langsung di sana sambil ditemani kamu. Tapi aku takut nanti Jasmine melihat kita. Tidak akan. Jasmine ada di rumah Nadira. Dengan alasan itulah Cassandra tidak merasa khawatir. Dia bisa ngidam dan makan udon dengan bebas. Namun siapa yang menyangka Jasmine justru melihat mereka. Cassandra tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Semoga saja Jasmine mengerti. Begitu ceritanya, sayang. Seharusnya kami bertiga dengan Dokter Mahalini juga. Tapi beliau tidak bisa datang. Jasmine belum memberikan respon apa-apa setelah penjelasan panjang lebar Derek. Membuat Derek bertanya-tanya isi pikiran istrinya sekarang. Kamu masih mencintai Cassandra, Mas? Dan pertanyaan itu jauh dari perkiraan Derek. Pertanyaan macam apa itu? Kamu pasti tidak tahu jawabannya. Aku tidak tahu, Mas. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku juga tidak bisa membaca isi hati kamu. Derek mengusap wajahnya dengan kasar, melengos sesaat untuk mengambil nafas dalam. Kenapa seolah berat sekali menjawab? Jasmine bertanya-tanya dalam hati. Tingkah Derek yang seperti ini membuat Jasmine semakin negatif thinking. Dengar. Tak ingin kesalahpahaman ini terus berlanjut, Derek berjongkok di depan Jasmine yang terduduk di sofa. Memandang dengan lembut sambil menggenggam tangannya. Cassandra adalah mantan istriku, masa laluku. Dan kamu adalah istriku, masa depanku. Kamu dan Cassandra tidak bisa dibandingkan.
Kamu jauh lebih berharga dari Cassandra atau perempuan lain di luar sana, bahkan dari keluargaku sendiri. Jadi, berhenti negatif thinking lagi ya. Bagaimana mungkin aku tidak negatif thinking sedangkan kamu dan Cassandra semesra tadi, Mas? Tidak seharusnya kamu memperlakukan perempuan lain selembut itu selain istri kamu. Itu baru yang terlihat. Entah yang tak terlihat di belakangku. Apalagi kamu dan Cassandra sekantor. Derek kehabisan kata-kata, bingung harus menjelaskan bagaimana lagi. Atau mungkin sudah waktunya dia jujur soal kesepakatannya dengan Cassandra. Derek juga lelah harus terus-menerus dicurigai dan memberikan penjelasan yang tidak akan membuat Jasmine percaya juga. Sabtu lusa kita liburan. Liburan. Aku butuh penjelasan kamu, Mas, bukan liburan. Kita liburan sambil refreshing. Aku jelaskan semuanya di sana nanti, soal hubunganku dengan Cassandra. Hubungan kamu dengan Cassandra. Apa kamu baru saja mengakui kamu punya hubungan khusus dengan Cassandra? Kita bahas nanti saja, oke? Aku lelah, aku ingin istirahat. Derek berdiri, berlalu begitu saja tanpa mendengar panggilan istrinya. Maaf, membuat kamu sedih dan kebingungan. Tapi tenang saja. Sebentar lagi kesalahpahaman ini akan selesai. Kamu tidak perlu mencurigaiku dengan Cassandra lagi. Tapi aku berharap kamu juga mengerti posisiku. Aku harap kamu bisa menerima kesepakatanku dengan Cassandra. Aku hanya menginginkan bayi dalam kandungan Cassandra. Setelah itu kita akan merawat bayi itu bersama-sama. Jasmine, tolong bertahan sebentar lagi. Derek tidak bisa jujur sekarang. Dia harus menjelaskan dua sisi dengan Cassandra juga. Karena itu Derek berencana mengajak Jasmine dan Cassandra liburan bersama. Pagi hari. Selamat, Pak Sagara, Arya menyambut kedatangan Sagara yang baru turun dari mobil. Pagi, jawab Sagara sambil membenarkan jasnya. Pagi ini ada kelihatan bahagia sekali, Pak. Wajah Anda seolah ada bling-blingnya gitu. Sagara tersenyum lebar. Kamu tahu kan istri saya hamil anak kedua. Pagi tadi dia ngidam. Dan ngidam ini adalah momen yang paling saya nantikan. Karena dulu saat hamil anak pertama saya hanya menemani istri saya sebentar. Mereka mengobrol sambil memasuki area lobi kantor. Arya ingin mengatakan sesuatu tapi Sagara tidak berhenti berbicara. Jadi Arya menunggu saja beliau selesai bicara. Saya senang sekali dengan kehamilan istri saya yang kedua ini. Saya bisa terus menemaninya. Saya tidak sabar menunggu dia ngidam aneh-aneh. Saya ingin merasakan sensasi hebohnya bapak-bapak yang menuruti kemauan istrinya. Pasti sangat menyenangkan kan? Haha, iya apa sangat menyenangkan sekali. Arya jadi ingat dulu saat istrinya sedang hamil. Arya sampai dibuat emosi dengan ngidam istrinya yang aneh-aneh. Dan kebanyakan teman-teman Arya juga suka pusing menuruti ngidam istri-istri mereka. Tapi Bapak Sagara terhormat ini justru menunggu-nunggu momen memusingkan itu. Ih lucu iya. Aku nggak pernah lihat Pak Sagara begitu. Kelihatan imut banget. Apa itu kerjaan anaknya ya? Samar-samar Sagara mendengar bisikan itu dari beberapa karyawan yang lalu lalang sambil menatap padanya. Kenapa? Ada apa? Cuma perasaan saya saja atau mereka sedang menertawakan saya? Wajah Sagara berubah garang. Para karyawan yang tersenyum sambil mencuri pandang ke arahnya langsung menundukkan kepala dan cepat-cepat pergi. Itu, Pak. Rambut Bapak. Kenapa rambut saya? Sagara mengusap-usap rambutnya dan menemukan. Rambutnya dikuncir 3 kunciran kanan kiri dan atas. Saking bahagianya istrinya ngidam Sagara lupa melepas ikat rambut di rambutnya. Ya ampun, Sagara mengambil ikat rambut itu dan tertawa. Jadi gara-gara ini mereka menertawakan saya. Bangun tidur tadi, istri saya ngidam ingin make up-in saya dan mengikat rambut saya. Saya sudah membersihkan muka tapi saya lupa melepas ikat rambut. Haha Anda kelihatan imut. Sagara melepas ikat rambut itu dan berjalan menuju lift. Arya berjalan di sampingnya.
Sepertinya anak kedua saya perempuan. Belakangan ini Nadira berubah jadi feminim sekali. Dia juga jadi lebih manja. Saya berdoa semoga Bu Nadira dan calon baby sehat-sehat ya, Pak. Dan kebetulan sekali, Pak. Anak pertama saya cowok. Bolehlah kita jodohkan nanti. Usia anak saya sekarang 3 tahun. Sagara langsung menoleh dengan mata memicing. Hehe canda, Pak. Tapi kalau Nona kecil nanti mau sama anak saya jangan salahkan saya loh Pak. Saya salahkan kamu. Saya gantung kamu di pohon mangga. Saat pintu lift ingin tertutup tiba-tiba seseorang menahannya. Derek, dia terlihat buru-buru. Derek tidak sendiri, dia bersama asisten. Rapatnya di lantai sama, ucapnya sambil masuk ke dalam lift. Sagara tidak protes dan langsung menekan tombol lift ke lantai 30. Di menit-menit awal, suasana hening. Sagara dan Derek hanya berdiri sejajar. Sementara sekretaris mereka yang berada di belakang saling melempar senyum. Aku dengar Cassandra resign hari ini, ucap Sagara memecah keheningan. Lia, jawab Derek singkat. Apa alasannya? Kenapa juga aku harus tahu? Bukan urusanku. Kamu yang merekomendasikan dia, harusnya kamu tahu. Aku hanya merekomendasikan. Hanya sebatas itu. Sisanya aku tidak mau ikut campur. Mau dia resign tidak, bukan urusanku. Begitu ya, Sagara mengangguk-angguk, melirik sekilas kakaknya lalu menatap pada pintu lift lagi. Ada gosip yang beredar Cassandra hamil. Dek. Jantung Derek seakan copot mendengar ucapan dari Sagara. Mengendalikan diri, Derek berusaha bersikap biasa saja. Aku pikir jabatan CEO sangat sibuk. Tapi sepertinya kamu punya banyak waktu luang mendengarkan gosip. Memang sudah menjadi tugasku. Sebagai CEO aku harus peka. Melihat dan mendengar apapun yang sedang menjadi hot topic di perusahaan. Dan aku harus memastikan nama perusahaan tidak tercoret dengan gosip-gosip murahan. Derek diam. Bukan kamu kan? Tanya Sagara. Bukan apa? Ayah dari anak itu.